rapi. Siapkan buku dan alat tulisnya. Silakan siapkan. Ibu ingin kelas kita tetap tertib supaya kita bisa belajar dengan nyaman, ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan membacakan sebagian puisi rakyat, yaitu pantun. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa membeli telur puyuh. Kalau kalian ingin berpengetahuan, mari belajar dengan sungguh-sungguh. Siapa di sini yang pernah membuat pantun? Ada yang pernah membuat pantun? Ada? Atau kalian pernah mendengar di rumah atau di lingkungan kalian atau pernah mendengar pantun? Siapa? Ada yang mau menjawab? Silakan Salwa. Saya pernah mendengar pantun di televisi saat acara penyambutan pengantin pada pernikahan adat. Tepuk tangan untuk Salwa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang puisi rakyat seperti pantun, syair, dan gurindam. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana menjaga kelas tetap kondusif, aktif, dan menyenangkan. Nah, sebelum ke pelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat ya, bisa? Bisa. Tepuk semangat. Anak-anak, puisi rakyat adalah karya sastra lama yang berkembang di masyarakat dan biasanya diwariskan secara turun-temurun. Contohnya pantun, syair, dan gurindam. Pantun biasanya terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama berisi sampiran dan 2 baris ketiga dan keempat berisi isi. Memiliki persajangan akhir AB. Nah, untuk syair tidak memiliki bagian sampiran. Semuanya berupa isi. Memiliki persajangan akhir A. Isinya mengisahkan suatu peristiwa. Nah, dan untuk gurindam terdiri dari 2 baris sebalik, memiliki persajangan akhir AA, tidak memiliki bagian sampiran, dan berisi tentang nasihat. Nah, sekarang silakan kalian baca contoh puisi rakyat pantun, syair, gurindam dalam kertas 1 lembar ini. Berkelompok 1 kertas. Nah, sekarang silakan
Ayo silakan berdiskusi. Yang lainnya diam ya. Oke. Silakan duduk yang rapi. Siap dulu. Jadi makna puisi rakyat di atas, silakan tulis di sini. Silakan berdiskusi, mau nulis. Semuanya nulis. Nah, sesudah berdiskusi, kalian menyampaikan hasil diskusi yang tadi telah didiskusikan. Silakan untuk kelompoknya tampil ke depan untuk mendiskusikan. Silakan. Nah, untuk kelompok Nia sekarang kelompok Nia akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di antaranya kelompok Nia ada siapa saja? Nia, Eja, Jihan, Udah. Nah, untuk menganalisis puisi rakyat tadi, mana bagian sampiran dan mana bagian isi? Dalam pantun mana bagian sampiran? buah delima, buah buku, masak hati, manis sekali, Itu termasuk ke dalam. sambiran. Terus Ayah bunda sayang padaku karena aku anak berbakti. itu termasuk ke dalam Isi. Nah, untuk syair, apakah ada sampiran? Tidak ada. Tidak ada, tetapi ada Isi. cuma ada isi. Nah, untuk gurindam, apakah mempunyai sampiran? Tidak ada. Nah, menurut kelompoknya tidak mempunyai sampiran. Adanya cuma isi. Nah, untuk apa makna dari puisi rakyat tersebut? Maknanya apa di dalam pantun? Maknanya apa? Maknanya adalah kita harus menjadi anak yang berbakti dan menghormati orang tua agar disayang keluarganya. Nah, untuk Dini, apa makna dari syair? Untuk Zahra, apa makna dari gurindam? Maknanya adalah orang yang rajin menuntut ilmu akan memiliki kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang maju. Nah, tepuk tangan untuk kelompoknya. Apa yang kalian temukan dalam puisi rakyat tersebut? Semangat belajar mencari ilmu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan diskusi dan sudah ada yang presentasi. Terima kasih telah melaksanakan diskusi dengan baik, tertib, dan tidak gaduh. Nah, untuk sekarang, apakah masih semangat? Semangat! Kurang semangat! Nah, sebelum lanjut ya, Ibu akan memberikan ice breaking dulu ya. Kalian tahu tepung
bersedekah kepada orang yang membutuhkan, dan selalu berbuat baik kepada teman maupun kalau di rumah maupun tetangga. Nah, sedangkan pada gurita kita diajarkan pentingnya menuntut ilmu. Dalam kehidupan sehari-hari, hal itu dapat diterapkan dengan rajin belajar, mengerjakan tugas sekolah, membaca buku, dan tidak mudah menyerah saat belajar. Nah, jadi isi puisi rakyat sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang, mengajarkan sikap baik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah ini kita membaca contoh puisi rakyat tadi. Sekarang mari kita pahami nilai moral yang terkandung di dalamnya. Pada pantun terdapat pesan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Jika kita menjadi anak yang sopan, patuh, dan rajin membantu, maka orang tua akan merasa sayang dan bangga kepada kita. Sikap ini masih sangat penting diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, kemudian pada syair terdapat ajakan untuk rajin beribadah, melaksanakan sholat, dan suka berbagi kepada sesama melalui zakat. Ya. Hal ini mengajarkan kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah dan peduli terhadap orang lain. Dalam kehidupan modern sekarang, kita tetap harus menjaga ibadah meskipun sibuk belajar atau sibuk menggunakan teknologi seperti HP ya, gadget. Selanjutnya pada Gurindam terdapat nasihat bahwa orang yang rajin menuntut ilmu akan memiliki kehidupan yang lebih maju. Nah, artinya kita harus semangat belajar agar dapat meraih cita-cita dan menjadi orang yang bermanfaat untuk agama dan negara. Jadi puisi rakyat tidak hanya indah untuk dibaca, tetapi juga mengandung banyak pelajaran hidup yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pengertian puisi rakyat, jenis-jenisnya,